Ya, bisa kita mulai ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih tentunya untuk rekan-rekan yang sudah berkenan bergabung untuk webinar kita malam hari ini. Juga terima kasih banyak untuk abang kita, Bang Andre Sitanggang, yang malam hari ini juga sudah bergabung di tengah-tengah kita dan akan menjadi narasumber kita malam hari ini, di mana pada malam yang spesial ini kita memang akan membahas sesuatu yang juga istimewa atau mungkin juga memang belum banyak diketahui oleh rekan-rekan, baik itu di media online ya maupun juga media cetak, terkait dengan pengadilan kepailitan dan juga PK. Menurut informasi familiar dengan pengadilan kepailitan dan juga juga akan menjadi PKPU tersebut. Ini kaitannya dengan bisnis, dengan ekonomi juga, dan bagaimana ya, dan bagaimana untuk menjadi atau menulis produk bangku tipis toh dengan PKPU ini ya, untuk malam hari ini kita langsung saja berikan kesempatan kepada narasumber kita, abang kita, Bang Andre Sitanggang, ya, untuk menjelaskan mungkin terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan pengadilan kepailitan dan juga PKPU ya, yang kaitannya dengan penundaan untuk kewajiban pembayaran utang. Oke, silakan kepada Bang Andre Sitanggang, dengan hormat pencerahannya malam hari ini, memberikan informasinya kepada rekan-rekan. Terima kasih. Baik, rekan Yusdiansyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa berbahagia bertemu dengan rekan-rekan media, khususnya dari SIO Group ya. Ini luar biasa. Ada di koran, ada online ya, kira-kira begitu. Jadi terima kasih Pak Dodi ya dan kawan-kawan yang sudah menginisiasi pertemuan malam ini. Topik kita memang saya tidak akan berbicara mengenai profesi reporter ya atau wartawan, tapi lebih kepada bagaimana seorang wartawan untuk meliput satu berita yang memang di bidang saya ini, kepailitan dan PKPU. PKPU itu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya, ini memang kelihatannya ilmu baru. Padahal sesungguhnya ini sudah sangat lama, zaman Belanda pun sudah ada nih, tahun 1907. Tapi dia baru hidup kembali saat terjadi krisis moneter tahun 98. Ya, kemudian dihidupkan ini kembali undang-undang kepailitan ini. Dan kalau kita lihat konsideransinya pada waktu itu adalah untuk membantu memulihkan perekonomian nasional. Nah, jadi membantu pemulihan perekonomian karena begitu banyak waktu krisis itu kredit yang macet. Jadi lingkup dari undang-undang kepailitan sebenarnya sangat sempit, yaitu hanya menyangkut bagaimana menyelesaikan hutang piutang, ya.
Jadi bagaimana menyelesaikan hutang piutang berdasarkan undang-undang kepailitan. Asasnya di situ adalah cepat, kemudian adil, transparan. Nah ini asasnya gitu. Nah kemudian aktivitas PKPU dan kepailitan ini kembali marak sejak kembali terjadi krisis akibat COVID. Akibat COVID banyak sekali memang dunia usaha yang mengalami kesulitan membayar hutang-hutangnya secara tepat waktu. Nah, kembali kalau dalam catatan terakhir yang saya ikuti, untuk Pengadilan Niaga Jakarta Pusat saja ada kurang lebih 350 sampai tahun ini yang sudah mendaftarkan atau yang diselesaikan kasusnya melalui kepailitan dan PKPU di Pengadilan Jakarta Pusat, ya. Jadi pengadilan niaga itu ada 5 di Indonesia. 1 di Jakarta Pusat, ya, 1 lagi itu di Semarang, 1 lagi di Surabaya, 1 lagi itu di Makassar atau Ujung Pandang, 1 lagi di Medan. Nah ini jadi seluruh wilayah Indonesia untuk penyelesaian hutang-hutang melalui kepailitan itu hanya ditangani oleh pengadilan niaga di 5 wilayah ini. Nah untuk Jakarta saja akibat dari pandemi COVID ini sudah lebih dari 350 ya yang tahun ini terdaftar di dalam daftar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nah jadi kalau kita lihat memang profesi wartawan ini memang sekarang ini bukan hanya sekarang ya, tapi lebih lagi nih sudah harus menuntut memang spesialisasi. Sebab kalau tidak bisa laporannya itu ya ibaratnya saya seperti orang buta melihat gajah gitu. Oh gajah itu begini gitu, karena nggak paham. Oh kayak tembok karena yang dipegang dia punya badan. Oh gajah itu kayak tiang karena yang dipegang itu kakinya. Nah kira-kira gitu. Jadi memang dibutuhkan basic knowledge tentang kepailitan dan PKPU. Beberapa waktu yang lalu saya menangani satu kasus PKPU dan memang saya diwawancara beberapa wartawan. Tapi memang sebelum naik itu ke media, ya alhamdulillah memang dia berikan dulu ke saya narasinya. Dan saya lihat memang masih banyak yang harus dikoreksi. Ya karena pemahaman yang belum utuh. Pemahaman yang belum utuh. Jadi kalau mau jadi meliput berita kepailitan dan PKPU memang harus belajar sedikit ini, Undang-Undang Kepailitan ini, nomor 37 tahun 2004. Ya basic-basicnya aja. Ya, basic-basicnya aja. Nah, salah satu yang terminologi yang paling umum kita harus tahu adalah apa itu namanya debitur. Apa itu kreditur? Jangan terbalik-balik. Kreditur adalah yang memiliki tagihan. Debitur berarti yang memiliki hutang. Nah, ini jadi yang bersengketa di sini adalah debitur dan kreditur. Kreditur yang memiliki tagihan, tetapi tagihannya itu nggak dibayar. Nah, kalau tagihan saya tidak dibayar, maka saya ada pilihannya itu sebenarnya ada 2. Bisa saya ke pengadilan negeri, ya pengadilan negeri melakukan gugatan, wan prestasi misalnya supaya utangnya dibayar. Tetapi kita tahu sistem pengadilan kita, kalau di pengadilan negeri itu saya kalah di pengadilan negeri masih saya bisa banding. Saya kalah di pengadilan tinggi, dibanding saya masih bisa kasasi. Bahkan kalau perlu saya bisa PK. Nah itu sangat lama. Padahal dalam bisnis itu yang namanya time is money. Ya, the sooner the better. Semakin cepat bisa diselesaikan semakin baik. Nah, solusinya adalah pengadilan niaga. Ya, pengadilan niaga, tetapi memang ada persyaratan-persyaratan untuk bisa membawa satu tagihan itu melalui pengadilan niaga. Ya. Jadi pilihan di sana ada 2. Pailit atau PKPU.
Nah, yang paling marak dilakukan adalah PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebenarnya PKPU itu kalau secara bahasa sehari-hari adalah sarana hukum untuk melakukan restrukturisasi hutang. Jadi saat saya sebagai debitur yang punya hutang, ya tidak bisa membayar hutang-hutang saya boleh ke pengadilan niaga minta supaya saya merestrukturisasi hutang-hutang saya secara transparan, secara sekaligus kepada semua kreditur. Nah, itu yang namanya PKPU. Ya, jadi penundaan kewajiban pembayaran utang. Tidak semua lawyer yang bisa jadi pengurus. Jadi dia harus ada pendidikan khususnya, kemudian ada sertifikasinya dan terdaftar di Departemen Hukum, di Kementerian Hukum. Nah, ini hari Jumat saya mengajar untuk calon-calon kurator ya yang dilakukan oleh AKPI di Bidakara. Ya, di Bidakara ya minggu depan hari Jumat. Nah, jadi ada sertifikasinya. Hanya orang inilah yang boleh diajukan menjadi pengurus saat kita ajukan permohonan PKPU. Ya, jadi tidak semua. Nah, kemudian kalau kita mengajukan pilot, ya, kalau mengajukan pilot, maka kita juga sertifikasi untuk itu. Harus terdaftar di Kementerian Hukum. Ya, jadi memiliki sertifikasi keahlian kepilotan dan juga terdaftar. Ya, ada izin prakteknya, kira-kira gitu. Nah, jadi kalau di PKPU namanya pengurus. Kalau di kepilotan namanya kurator. Nah, ini yang jangan rancu ini kalau kita membuat berita gitu. Ya, jadi kalau status PKPU dia, maka namanya pengurus. Tapi bedakan pengurus perusahaan dengan pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan ya dalam status PKPU. Kalau dalam keadaan pilot itu namanya kurator. Oke. Nah, bedanya kepilotan dengan pilot dengan PKPU. Kalau PKPU itu going concern perusahaan itu masih jalan. Dia masih beraktivitas bisnis seperti biasa. Hanya aktivitasnya itu sudah harus dilakukan bersama-sama dengan pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan. Jadi tidak bisa lagi sepenuhnya direksi melakukan atau mengurus perusahaan seperti dalam keadaan tidak PKPU. Ya, jadi dia sudah harus didampingi oleh namanya pengurus. Ya, tapi kewenangan mereka masih ada di sana. Nah, bedakan dengan pilot. Kalau pilot, dikabulkan pilotnya, maka diangkat namanya kurator. Begitu dinyatakan pilot, maka perusahaan yang pilot itu ya langsung berhenti going concern-nya. Ya, tidak bisa lagi beraktivitas. Segala kewenangannya, kewenangan direksi, komisaris berdasarkan anggaran selanjutnya adalah namanya kurator. Nah, itu. Jadi kewenangan kurator ini sangat besar, ya, seperti direksi pada waktu dalam keadaan normal, dia yang mengurus semuanya. Kewenangan direksi sudah berakhir. Ya. Jadi kalau perusahaan itu mau dilanjutkan going concern-nya, maka harus mendapatkan persetujuan dari kreditur dan hakim pengawas. Jadi tidak bisa lagi langsung berjalan, harus ada satu penetapan hukum di sana. Karena begitu dia secara hukum, begitu dia dinyatakan pilot, sebenarnya going concern-nya berhenti. Tetapi kalau perusahaan itu dilihat masih ada aktivitasnya dan secara bisnis masih layak untuk dipertahankan atau dikelola, maka boleh dimintakan persetujuan dari hakim pengawas. Ya. Jadi dikabulkan, maka perusahaan itu dilanjutkan, tetapi kewenangan itu tidak lagi direksi yang melakukan. Namanya kurator. Nah, itu hal-hal yang kita harus bedakan ini, ya, pengetahuan umumnya seperti itu, sehingga waktu kita membuat laporan itu kita melaporkan
perusahaan yang dalam pilot atau dalam status PKPU. Kalau status PKPU jangan lupa namanya pengurus. Kalau status perusahaan itu sudah pilot, maka mengurus itu adalah kurator. Ya, itu salah satu asasnya. Nah, yang kedua ialah kalau kita lihat di dalam PKPU, tujuannya itu sesungguhnya adalah untuk merestrukturisasi hutang. Ya, karena itu saat satu perusahaan dinyatakan PKPU, maka itu adalah kesempatan bagi debitur atau yang berhutang ini menyusun satu proposal perdamaian. Ya, atau proposal restrukturisasi. Bagaimana dia kalau diberikan kesempatan oleh kreditur, bagaimana dia mengelola bisnis ini, bagaimana dia akan membayar hutang-hutangnya. Nah, ini. Jadi di sini ada satu bisnis proposal yang harus diyakinkan kepada kreditur-krediturnya. Nah, itu namanya restrukturisasi hutang. Ya. Biasanya di dalam PKPU di pengadilan itu melibatkan ahli keuangan, ya, financial consultant yang menyusun proposal perdamaian ini, karena ini menyangkut hitung-hitungan secara bisnis, ya, cash flow-nya seperti apa gitu, ya. Dan tentu saat dia menyusun satu proposal untuk ditawarkan kepada krediturnya, harus dia yakin dua hal. Proposalnya itu memang dia yakini bisa dia penuhin. Yang kedua, proposalnya itu memang diyakini akan diterima oleh krediturnya. Kalau nggak diterima, ya pilot juga. Ya kan? Jadi harus yakin dia diterima oleh krediturnya proposal ini, dan dia yakin isi proposal itu nantinya bisa dia penuhin. Ya. Sekarang ini yang gaduh adalah satu berita mengenai gagal bayar kembali koperasi simpan pinjam Sejahtera Bersama. Nah, mungkin dengar nih kawan-kawan media harusnya tahu itu. Itu kan satu koperasi yang ternyata gagal bayar dan hutangnya dahsyat, itu hampir 9 triliun. Dan itu melibatkan lebih 50.000 sebutlah deposan, ya, yang menyimpan uangnya atau kreditur. Nah, tahun lalu dia sudah di PKPU-kan dan disetujui restrukturisasinya 5 tahun. Ya, jadi dibuat cash flow-nya, dibuat hitung-hitungannya, ditawarkan kepada kreditur, ya, setelah melalui negosiasi yang alot, akhirnya kreditur menyetujui. Disahkanlah proposal perdamaian ini, atau disebut dihomologasi. Jadi ini pun terminologi yang harus familiar ini kepada rekan-rekan media ini. Namanya dihomologasi, disahkan. Bisa salah, ya, yang debitur dibilang yang berpiutang, kreditur yang berhutang kan sudah jadi kacau kan. Nah, jadi perbedaan dari PKPU dan pilot itu sesungguhnya lebih kepada di sini kesempatan restrukturisasi dan going concern yang hari sejak diajukan itu sudah harus diputus oleh pengadilan. Dikabulkan apa tidak dikabulkan. 20 hari. Kalau debitur yang mengajukan PKPU namanya
PKPU sukarela, ya dia dengan sukarela mengajukan permohonan PKPU, maka dia 3 hari sudah diputus, ya, bahwa dia dikabul. Memiliki kesempatan untuk mengajukan proposal perdamaian. Ada pasalnya, pasal 145, 144. Ya. Jadi kalau si A dinyatakan pilot itu sebenarnya belum kiamat dia. Kalau memang dia masih ada hope, ya, harapan terhadap bisnisnya, dia masih bisa menyusun proposal perdamaian. Ya. Tentu proposal perdamaian inilah nyawa dari debitur harus ini bisa diyakinkan untuk diterima oleh kreditur. Kalau tidak dia pilot permanen, ya, pilot permanen. Nah, proposal ini juga perlu dipahami oleh rekan-rekan, sedikit banyak itu menyangkut terminologi finance, keuangan. Ya, ada namanya reschedule. Nah, itu berarti yang sudah jatuh tempo ini diperpanjang, ya. Ada namanya di restructure, ya. Bisa di sini bunganya dihapus atau sebagian pokok dihapus, ya. Bahkan ada juga dalam restrukturisasi utang yang besar namanya debt to equity. Ya, debt to equity itu artinya hutang itu dikonversi menjadi saham. Ya. Jadi tadinya berhutang, tapi akhirnya dengan analisa keuangan itu kalau dia berhutang nggak bisa bayar hutang, ya, cash flow-nya tidak mendukung, maka bisa ditawarkan namanya debt to equity. Hutang-hutang ini dikonversi menjadi saham. Apa bedanya? Kalau hutang kan jelas jumlahnya berapa dan kapan harus dibayar. Berarti ini menyangkut cash flow perusahaan, kemampuan perusahaan untuk menghitung pengadaan cash-nya. Tetapi kalau itu namanya saham, saham itu cash flow-nya hampir tidak ada kecuali sudah untung membayar dividen. Ya, jadi tidak perlu ada perusahaan mencari uang untuk membayar pemegang saham. Kecuali sudah untung, ada RUPS, wajib bayar dividen, baru ada cash out kepada para pemegang saham. Jadi dari sisi cash flow itu beda. Makanya banyak juga yang di dalam restrukturisasi itu membuat hutang menjadi saham karena cash flow-nya akan ketolong. Tapi efek hukumnya beda. Ya. Kalau saya jadi pemegang saham, maka kewenangan saya itu adalah bisa menghadiri RUPS. RUPS memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan direksi. Berhak memberhentikan komisaris. Nah, ini bedanya. Kalau saya sebagai kreditur, sebagai hutang, kan nggak bisa itu. Nah, kira-kira gitu. Jadi itu adalah pilihan-pilihan yang akan dibahas pada waktu mengajukan proposal perdamaian. Tapi pada intinya proposal perdamaian itu adalah jika perusahaan ini masih diyakini memiliki prospek. Kalau nggak ada prospek lagi, buat apa ditunggu? Ya udah likuidasi. Tapi kalau memang ada prospeknya, pada umumnya kreditur itu akan memberikan kesempatan. Beberapa hal memang terjadi pilot atau PKPU bukan karena prospek bisnisnya yang nggak bagus. Banyak kejadian itu bisnisnya bermasalah karena katakanlah ada sengketa di antara pemegang saham, ada juga karena penyalahgunaan uang perusahaan,
jadi integrity dari manajemen. Nah, itu sering itu. Padahal bisnisnya itu sendiri oke. Tetapi itu bisa membuat perusahaan mengalami kesulitan membayar hutang-hutangnya. Nah, kalau itu jadi persoalannya sepanjang prospek bisnisnya ada, dalam banyak hal itu kreditur mendukung. Paling nanti salah satu persyaratan perdamaiannya adalah direktur keuangan ganti. Nanti oleh orang yang direkomendasikan oleh kreditur. Nah, kira-kira gitu. Jadi harus dilihat dulu apa sih menjadi masalahnya. Tapi kalau itu perusahaan memang sudah tidak ada hopes, ya buat apa ya di restrukturisasi? Nah, kira-kira gitu. Jadi pemahaman-pemahaman dasar mengenai undang-undang kepailitan itu penting saat saya menjadi reporter untuk masalah itu. Jadi sering-seringlah bermain di pengadilan niaga itu, ya. Kemarin yang ketemu saya di pengadilan niaga siapa ya, Pak? Pak ini ya, Pak Dodi apa ya? Bukan. Wow, Pak Dodi, Pak. Ya, Pak Dodi ya. Jadi dan dari media lain. Nah, jadi memang sebenarnya sih persidangan PKPU maupun pilot itu hampir sama dengan persidangan pengadilan biasa, itu terbuka untuk umum. Jadi bisa dihadiri. Ya kan? Kalau memang menarik kasusnya. Kalau biasa-biasa aja ya ngapain, karena yang baca juga malas kalau nggak big issue gitu kan. Katanya kan bad news is a good news gitu. Kalau bagi media kan gitu. Semakin bad news dia, semakin good news itu untuk apa? Untuk market gitu. Nah, barangkali begitu ya pengantarnya ya, untuk kita bisa berdialog, apa yang perlu ditanya monggo. Jadi saya nggak akan banyak karena terlalu teoritis nanti jadi seperti mengajar saya kan gitu. Jadi lebih bagus kita berdiskusi, apa yang dirasakan ini ya saya usahakan bisa jawab, yang bisa saya jawab. Barangkali begitu, moderator Pak Diansyah, saya kembalikan. Pak Yusdiansyah. Terima kasih. Ini sebentar, Pak. Ada izin sebentar, Pak Yusdiansyah. Terima kasih banyak, Pak, atas pembukaan. Ya, atas arahan ya, presentasi pertama kali Pak Dr. Andre Sitanggang memberikan. Ya, Pak Yus sudah monitor? Ya. Oke, Pak. Tadi sudah sedikit ya, sudah disampaikan oleh Bang Andre terkait dengan PKPU juga kepailitan. Ini sebelum melangkah lebih jauh, kalau saya hanya ingin coba menanyakan ini ya, terkait dengan peliputan di pengadilan kepailitan ataupun juga pengadilan untuk PKPU. Apakah prosedur peliputannya bagi para jurnalis itu sama dengan pengadilan negeri biasa? Artinya kan pada saat kita meliput sebuah kasus di pengadilan negeri misalnya, seperti itu kan memang ada kategori-kategori untuk prosedur peliputannya. Misalkan apakah sidangnya terbuka ataukah kemudian tertutup, kemudian juga melalui melalui humas misalnya, atau seperti apa. Nah, apakah dengan sama dengan peliputan di pengadilan kepailitan ataupun juga PKPU tersebut gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang masih belum mengetahui juga nih, sebetulnya untuk pengadilan kepailitan kemudian juga PKPU ini di setiap daerah apakah sudah ada ataukah hanya sampai di tingkat provinsi? Apakah sudah ada juga di kota atau juga di kabupaten? Ini sudah ada juga pengadilan untuk kepailitan dan juga PKPU. Mungkin itu dulu sementara yang ingin sampaikan, bisa dijelaskan kepada rekan-rekan. Oke, baik rekan-rekan semua. Jadi meliput katakanlah gugatan atau kasus PKPU dan kepailitan itu sama dengan gugatan di pengadilan perdata, pengadilan negeri. Itu asasnya terbuka untuk umum. Ya, terbuka untuk umum, dan selalu itu kalau kita sidang itu selalu disebutkan itu perkara nomor sekian bla 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 dibuka, terbuka untuk umum, tok tok tok, kan gitu kan, sama ya kan.
Nah, yang barangkali yang sering tertutup itu adalah saat pembahasan proposal perdamaian, karena itu dianggap hanya antara debitur dan kreditur-krediturnya. Ya, jadi itu memang tertutup itu untuk umum. Jadi di sana pembahasan itu alot dan seperti apa itu memang itu hanya untuk yang berkepentingan, dan yang berkepentingan itu adalah kreditur dan debiturnya. Ya, tentu ada di sana pengurusnya, ada di sana hakim pengawas yang memimpin rapat krediturnya. Nah, itu memang tertutup untuk umum. Tapi kalau sidang-sidangnya itu sendiri itu terbuka untuk umum. Oke. Nah, kalau mengenai pengadilan, saya sudah sebut tadi, untuk pengadilan niaga itu hanya ada 5 di Indonesia. Jadi tidak di setiap provinsi. Ya, hanya 5. Untuk Jakarta itu meliputi provinsi Bandung, Banten, ya, sampai dengan Palembang, Lampung, ya, Bangka Belitung, itu masuk wilayah Jakarta. Nah, kemudian kalau untuk Semarang itu adalah Jawa Tengah dan juga Provinsi Yogyakarta, di Yogyakarta. Kalau untuk Surabaya itu meliputi Jawa Timur, Bali, sebagian Kalimantan, ya, sebagian Kalimantan. Sebagian lagi itu Kalimantan itu masuk ke ke Medan, ya. Makassar itu untuk Indonesia Timur, ya, sampai ke ujung Pandang, Papua, Ambon, ya, Maluku, itu di wilayah hukumnya di sana. Medan itu sampai di Aceh sana, ya, Batam, kemudian sebagian Kalimantan sampai dengan di Provinsi Riau, ya. Kalau Palembang masuk Jakarta. Jadi hanya 5 pengadilan niaga di Indonesia. Jadi harus dilihat saat kita mengajukan permohonan PKPU misalnya, pengadilan mana yang mengadili. Nah, kita lihat itu ada SK Presiden itu, ya, yang mengatur pembentukan dari pengadilan ini. Kemudian wilayah kerja dari pengadilan niaga itu ada diatur di sana, ya. Jadi memang hanya 5. Nah, tentu yang paling banyak adalah di Jakarta, ya, yang paling banyak di Jakarta, paling ramai di Jakarta. Silakan aja di sana itu nggak perlu harus melalui humas, enggak, datang aja sidang, apalagi kalau kenal lawyernya, jam berapa sidangnya. Memang ya salah satu jadwal sidangnya itu memang paling sulit ditentukan ininya, ya. Maksudnya jamnya kan sering panggilannya jam 9. Ya, tapi kita mulai bersidangnya itu kadang-kadang ya lewat tengah hari. Ya, jadi jam sidangnya itu tergantung yang mulia gitu, ya. Susah di sana. Kadang-kadang kita dari pagi sampai sore. Ya, kita udah nongkrong di sana dari pagi tapi sidangnya mungkin baru sore mulai. Nah, itu memang ya masih begitulah. Nah, jadi nggak ada hal-hal yang istimewa di sana, lebih kepada pemahaman materi PKPU dan kepailitan itu menurut saya perlu dibaca-baca undang-undang kepailitannya, ya, atau tulisan-tulisan yang menyangkut dengan PKPU dan kepailitan. Nah, demikian, Stiansyah. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Ya, silakan untuk yang ingin bertanya, mungkin dari peserta, dari abang-abang atau juga dari rekan-rekan yang lain. Silakan apabila memang ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, Bang Andre, terkait dengan peliputan, ya, produk jurnalistik mengenai pengadilan kepailitan. Ya, terputus tadi, sudah sambung lagi.
Ini Pak Setiansah ini. Sudah masuk lagi Pak. Maaf tadi ada kendala teknis Pak. Iya, iya. Ya, biasa tiap berapa menit. Waduh, suara apa itu? Kirain Lebaran. Iya, terlambat lebaran. Baik, kita persilakan kepada teman-teman media di seluruh Indonesia untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita Pak Andre Sitanggang. Silakan. Biasanya meliput di bidang hukum atau di pengadilan. Kira-kira, ini ada saya lihat Pak Ferry Octavian ini. Bajunya pengacara juga. Boleh kira-kira memberikan tanggapan atau pertanyaan ya Pak? Pak Ferry? Atau monitor Pak Ferry? Katanya beliau lagi terima setoran dulu. Iya. Pak Ferry. Pak Ferry. Oh, kenal juga Pak Andre Pak? Nggak tahu. Oh. Apa aja sini pesertanya Pak Ongki? Pak Ongki Hulu. Pertanyaan. Atau saya coba ini Pak Andre ya Pak ya. Sesuai pengalaman kita meliput di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat itu Pak. Banyak sekali Pak hari itu di lantai 2 umumnya itu Pak. Di daerah ruang Subekti sebelah kiri itu Pak. Banyak diadakan rapat-rapat ya Pak. Rapat PKPU. Begitu Pak. Iya, ruang lantai 3 sidangnya. Ya. Lantai 3 sidang ya. Iya, lantai 2 itu rata-rata rapat kreditur. Oh ya. Lantai 2 itu hanya pertemuan ya Pak ya. Kreditur dan debit. Kalau sidangnya itu rata-rata di lantai 3. Lantai 3 sidang Pak ya. Ya, ruang Subrata, ya, situlah ganti-gantian itu. Kan ada beberapa ruang sidang di situ. Baik Pak. Ini juga ada juga yang saya sekarang sudah mulai tahap putusan ini Pak, dari jenis EDC Cash Pak nama ininya Pak. Investasi elektronik cash Pak, uang kripto Pak. Dari pihak nasabah member-membernya kripto ini EDC Cash dia mengajukan gugatan PKPU Pak terhadap pemilik perusahaannya PT Cahya ini namanya PT Cahya Mulia. Ya, jadi sebenarnya ini Pak ya, jadi harus mengajukan dulu Pak ya prosedurnya Pak. Mengajukan pada majelis. Ya, mengajukan permohonan PKPU-nya. Ya, mengajukan. Jadi persyaratannya itu kan untuk mengajukan itu PKPU harus membuktikan bahwa perusahaan ini yang berhutang ini memiliki minimum 2 hutang. Iya. Dan salah satu harus hutang yang sudah jatuh tempo. Salah satu aja, nggak harus semua jatuh tempo. Tapi minimum 2 hutang dan salah satu harus sudah jatuh tempo. Kemudian hutang itu harus dibuktikan dengan sederhana. Nah, ini yang sering jadi persoalan gitu. Bagaimana membuktikan sederhana ada hutang? Nah, ini yang lawyernya harus hati-hati di sana, pengacaranya. Kemarin kan ditolak itu PKPU-nya. Ya, karena tidak sederhana pembuktiannya. Jadi kalau saya berhutang, kan harus ada perjanjiannya. Dasarnya itu apa? Hutang apa dia? Kalau saya berhutang untuk misalnya saya memesan, katakanlah memesan bahan baku, ya atau supplier lah. Ya, memesan kan harus ada dokumennya, perjanjiannya.
Kemudian harus ada yang namanya purchase order. Ya, PO-nya harus ada. Kalau kita beli barang kan ada PO-nya. Di sana jenis barangnya apa, harganya apa, berapa, dan diserahkannya kapan. Nah, itu harus ada dokumen itu. Dan dokumen yang juga sangat penting adalah bahwa barang itu telah dan ada berita acara serah terimanya. Jadi kalau saya pesan barang, belum tentu saya berhutang. Tapi kalau barang itu sudah saya terima dan sesuai dengan orderan saya, maka lahirlah utang saya. Kemudian ditagih. Kayak gitu. Sama seperti pinjam meminjam. Kalau kita membuat perjanjian pinjam meminjam, itu belum hutang. Kapan lahirnya hutang? Saat komitmen dalam pinjam meminjam ini memang sudah dicairkan utangnya, sudah dicairkan itu pinjamannya. Jadi perjanjian itu baru niat komitmen untuk memberi pinjaman. Itu belum hutang. Sama seperti kita tanda tangani perjanjian kredit di bank. Tanda tangan perjanjian kredit. Hutang lahir saat saya sudah tanda tangani perjanjian kredit. Fasilitas kreditnya. Barulah lahir hutang. Nah, di dalam perjanjian kredit kan disebutkan itu kapan harus dibayar, berapa bunganya, kan gitu. Nah, inilah yang harus dibuktikan dan itu sederhana. Itu sederhana. Jadi saat orang mengajukan gugatan permohonan pilot kalau hanya perjanjian kredit aja atau perjanjian hutang aja pasti ditolak. Harus dibuktikan ada arus kas di sana, telah terjadi pencairan pinjamannya. Sama seperti supply tadi. Ya, kalau saya hanya menagih telah menandatangani perjanjian mensuplai barang itu pasti ditolak. Harus diikuti dengan bukti bahwa ada purchase order, bahwa telah ada serah terima barang. Kemudian ada invoice, telah ditagih. Nah itu. Nah kemarin juga ada satu kasus saya jadi saksi ahli. Ya, jadi ahli di sana diminta itu membangun pabrik. Ya, membangun pabrik. Tetapi anehnya hanya ada perjanjian membangun pabrik. Tidak dilengkapi dengan apakah pabrik ini sudah ada serah terimanya apa tidak. Sebab kalau pabrik yang dibangun itu tidak sesuai dengan speknya, tidak sesuai dengan apa yang kita perjanjikan, saya boleh tidak bayar. Nah, jadi dokumen-dokumen seperti ini harus, dan itu basic. Ya. Selain ada perjanjiannya, harus dibuktikan dengan dokumen tambahan bahwa hutang itu benar-benar telah ada, pinjaman itu telah dicairkan. Kalau saya mensuplai barang, harus ada perjanjian kontraknya, harus ada pembangunan juga begitu. Yang paling ruwet sering adalah pembangunan. Kalau membangun satu proyek yang sifatnya termin, ya, misalnya bangun satu gedung, pembayarannya itu termin. Mungkin pondasi dulu baru bayar. Sekian bayar. Nah, itu nggak gampang dan itu yang paling sering terjadi sengketa. Karena itu solusinya sering dipakai namanya ada quantity surveyor-nya. Jadi kalau itu bangunan itu misalnya 10 tingkat bayarnya bertahap, pondasi atau sekian persen bayar, sekian persen bayar, menentukan sekian persen telah selesai itu harus ada pihak ketiga. Kalau tidak akan terjadi sengketa di situ. Nah, jadi harus ada dua hutang
minimum salah satu telah jatuh tempo, ya, karena yang mohonkan itu manajer investasi, MI. Ya, manajer investasi ini kan bukan kreditur. Dia itu adalah mengelola uang dari portfolio dari nasabah. Nah, kemudian ada dalam perjanjian yang berhak mengajukan PKPU itu harusnya namanya wali amanat. Nah, itu terminologi finance dan pasar modal. Jadi kalau meliput sebenarnya kepailitan itu memang itu lebih kepada wartawan bisnis itu. Ya, jadi memang satu kelompok itu. Ya, ngerti pasar modal, ngerti instrumen. Karena sekarang ini yang banyak dipersoalkan di pengadilan itu salah satu adalah kegagalan bayar namanya MTN, medium term note. Ada obligasi. Nah, ini kan harus tahu kita ini apa yang dimaksud dengan obligasi, apa yang dimaksud dengan medium term note, apa yang dimaksud dengan promissory note. Gitu. Memang wartawan itu luar biasa, harus ilmunya harus luas, memang harus banyak baca. Ya, wartawan sebenarnya mirip-mirip dengan lawyer itu, banyak baca. Ya kan, cuman ya lebih lincah wartawan, dia lompat ke sana kemari, kalau kita kan banyak duduk di meja. Makanya lebih enak wartawan, lebih ini dia, ya kan, bisa kemana-mana gitu. Kira-kira gitu kan. Nah, kira-kira gitu jawaban saya itu tadi. Ya. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya di sisa waktu kita ya untuk diskusi pada malam hari ini, masih dengan tema pengadilan kepailitan ya dan juga PKPU terkait dengan jurnalis ya yang meliput seperti itu. Jadi memang banyak sekali hal yang bisa diambil ya malam ini, banyak informasi yang disampaikan oleh Bang Andi terkait dengan terutama juga peliputan. Dan ini memang kalau beberapa waktu yang lalu memang biasanya ada wartawan dengan job desk untuk bidang ekonomi biasanya. Nah, ini termasuk tadi juga disampaikan oleh Bang Andre ya, Bang Andre. Kalau biasanya ini ada desk ekonomi. Tetapi memang pada ya tidak harus juga wartawan tersebut memang memiliki background misalnya sarjana ekonomi atau apapun itu, tapi bisa dipelajari. Semuanya bisa dipelajari juga. Ya, apalagi sekarang banyak tersedia juga ya informasi secara mudah yang kaitannya dengan PKPU ataupun juga kepailitan tadi. Dan Pak Andre, untuk yang saat ini yang katakanlah sedang berjalan, sedang ditangani di pengadilan kepailitan atau juga PKPU ini, jumlahnya apakah ada peningkatan yang signifikan pada saat kondisi pandemi seperti saat sekarang ini? Apakah memang terjadi lonjakan, banyak yang juga gagal bayar atau juga banyak yang pilot, ini seperti apa, Bang Ari, kalau boleh diinformasikan? Iya, jadi memang pandemik ini kan memukul banyak industri ya, terutama industri pariwisata, perhotelan, ya, properti, ya, restoran itu paling berdampak itu. Ya, dan banyak memang yang akhirnya PKPU. Untuk tahun ini sudah lebih dari 300 perusahaan yang di PKPU kan khusus untuk Jakarta Pusat, Pengadilan Jakarta Pusat. Jadi banyak sekali itu. Ya, banyak. Artinya banyak perusahaan ini memang akhirnya kolaps gitu, mengalami liquidity problem. Likuiditas. Masalahnya begitu. Dan itu beberapa yang jumlahnya juga sangat dahsyat ya. Sangat dahsyat seperti yang saya sebut tadi itu koperasi simpan pinjam sejahtera bersama. Nah, ini kan enak sekali namanya sejahtera bersama gitu. Tapi yang sejahtera cuma pengurusnya aja. Nah, para masyarakat ini kalau nggak salah itu 54.000 lebih itu. ASP, ya. ASP sejahtera
ya, operasi itu betul memang ya. Di tempat saya sepertinya ada juga tuh. Nah justru itu, ini mau dibatalkan ini perdamaiannya. Jadi sudah berdamai tahun lalu, iya kan? Artinya sudah disetujui ini restrukturisasi, tapi ternyata dia gagal kan membayar cicilannya sesuai dengan yang dijanjikan dalam perjanjian yang dihomologasi. Apa yang harus dilakukan kreditur? Ya memang nggak ada jalan lain selain membatalkan itu supaya pilot. Nah, supaya pilot. Nah, jadi memang lumayan banyak sekarang sih lagi tren, kasihan juga sih. Ya, yang paling berdampak itu kalau perusahaan itu going concern-nya berakhir kan ya sebenarnya yang paling pertama paling kena itu ya karyawan. Karyawan. Iya kan? Nggak kerja ya. Ya, langsung PHK kan? Nah, itu yang ya konsekuensi dari ini nih, pandemi gini. Ya, kita berharap sih segera berlalu dan kelihatannya sih sebenarnya udah mulai menggeliat ini bisnis. Ya, tapi ya nggak cepat juga gitu. Ya, nggak cepat. Ya udah keburu dalam gitu. Tapi ya kita ada hope lah. Mudah-mudahan ini pandemi ini kelihatannya sudah semakin stable ya, udah makin bisa diatasi. Kita berharap secepatnya kita masuk kepada semangat baru gitu. Nah ini ada yang raise hand ini apa, Mas Jansa? Silakan, ya. Luisa, selamat malam, Pak. Luisa ya. Ya, selamat malam. Izin off kamera ya, Pak. Oke. Ya, terima kasih sudah memberikan forum malam hari ini. Perkenalkan saya Luisa dari lawyer dari kantor Ferry Octavian dan rekan. Ingin menanyakan Pak, apakah dimungkinkan untuk mengajukan PKPU untuk kedua kalinya oleh kreditur setelah dihomologasinya perjanjian perdamaian oleh pengadilan? Iya, terima kasih pertanyaan yang baik ya. Ini memang pertanyaan seorang lawyer ini. Iya. Mantap pertanyaan. Iya. Jadi undang-undangnya mengatakan tidak gitu. Jadi begitu dia dihomologasi gagal memenuhi apa yang diperjanjikan dalam homologasi, maka dibatalkan ya. Kalau dikabulkan pembatalannya maka tidak ada lagi perdamaian yang kedua. Itu jelas. Tapi kalau di Republik ini kan yang jelas juga bisa abu-abu, yang abu-abu bisa jadi jelas, tergantung juga. Beberapa kejadian walaupun itu ini di restrukturisasi lagi, walaupun udah gagal lagi, restrukturisasi lagi, kejadian juga. Tapi secara teori undang-undangnya, pasalnya, enggak lagi. Begitu dia sebenarnya sudah PKPU, sudah disahkan, ternyata gagal lagi dia, maka dia dipilotkan dan tidak ada lagi harusnya upaya perdamaian yang kedua. Gitu. Nah, tetapi kalau ternyata kreditur juga melihat ya dilikuidasi juga nggak ada gunanya, ya boleh jadi ya diberi kesempatan lagi. Nah itu pernah terjadi, tetapi setelah dia kurang lebih 2 tahun. Jadi udah berjalan 2 tahun normal, ternyata tahun kedua dia batuk lagi, bisa lagi dia penuhin pembayarannya. Nah dia di sini diberi kesempatan lagi restrukturisasi kedua. Kira-kira gitu. Ya, tetapi sebenarnya di dalam pasalnya jelas itu tidak ada lagi restrukturisasi kedua atau PKPU kedua saat PKPU pertama itu dia gagal ya memenuhi kewajibannya. Itu walaupun dalam praktek suka berbeda dengan teorinya. Demikian Lisa. Ya, terima kasih Pak Hendro. Ya, cukup atau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup? Ya. Oke, untuk yang lain, Abang Da, yang masih mungkin ingin bertanya pada Bang lawyer kita, Bang Ade Sitanggang, ya terkait
dengan PKPU atau juga kepailitan ini. Nah, kalau saya sedikit ingin menanyakan sebetulnya untuk proses tadi kan dikatakan memang pengadilan yang cukup cepat ini ya. Nah, kalau untuk sebuah perusahaan sendiri dikatakan pilot, kemudian juga petunjuk kurator. Nah, ini sebetulnya penyelesaian untuk melunasi segala kewajiban ataupun apapun itu nama istilahnya itu ya. Itu biasanya berapa lama, Bang Arifin, dari mulai turun keputusan dari pengadilan misalnya bahwa usaha atau perusahaan ini dinyatakan pilot, nah hingga penyelesaiannya oleh kurator apa? Ya, jadi kalau dia dinyatakan pilot, ya debitur pilot masih punya hak loh mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Oh, masih punya, ya masih punya hak dia. Di Mahkamah Agung kan kita belum tahu putusannya dikabulkan apa ditolak kan gitu. Kalau dikuatkan berarti dia pilot, tapi masih ada satu lagi yang walaupun itu extraordinary sebenarnya namanya PK. Jadi masih PK ya. gitu. Nah biasanya kurator belum melakukan pemberesan sampai kepada putusan yang paling akhir yang disebut dengan inkrah tadi. Ya, jadi dia akan menunggu sampai ada putusan PK, kalau memang debiturnya PK. Kalau tidak PK berarti mungkin pengadilan kasasi. Nah, barulah dia melakukan pemberesan. Pemberesan pengertiannya adalah menginventarisasi seluruh aset-aset debitur pilot, atau dalam bahasa ini disebut menjadi budel pilot. Nah, inilah yang dia jual ya untuk jadi cash. Nah, berapa lama menjualnya? Memang itu tergantung kepada jenis dari budel pilotnya. Sekarang ini saya ada satu budel pilot yang ditangani oleh kantor saya, itu sudah dari tahun 2014 belum laku-laku di Kalimantan sana gitu. Ya, dia ada satu pabrik apa namanya itu? Melamin. Ya. Dari mulai harga 500 miliar, kita turun sampai 200 miliar, nggak ada yang menawar. Iya kan? Nah, waktu yang lalu juga kita pegang ada satu perusahaan tambang, pilot, kita jual, cepat dia dapat jodoh. Nah, jadi berapa lama penyelesaiannya itu memang nggak bisa kita pastikan. Tergantung jenis barangnya, mudah dijual apa tidak. Ya kan, semakin cepat jenis budelnya ini laku di pasar tentu makin cepat. Nah, setelah terjual ini jadi uang cash, nah inilah yang kita bagi kepada krediturnya. Ya, ada rumusnya itu. Nah, salah satu yang memberikan kepastian sekarang adalah bahwa gaji karyawan itu adalah yang teratas. Kalau dulu enggak, pajak dulu. Iya kan? Nah, kalau sekarang karyawan, tapi gaji ya. Gaji, bukan pesangon. Jadi hanya gaji yang tertunggak. Nah, itu dibayar terlebih dahulu. Nah, pesangon nanti giliran berikut. Nah, ada rumusnya. Ya. Nah, jadi memang kalau kita bicara penyelesaian dengan pilot memang sering tidak cepat, lama, apalagi kalau barangnya itu adalah barang yang susah dijual. Itu pasti lama itu. Jual pabrik nggak gampang, ya. Ada lagi jual properti, ya properti lagi lesu, gimana kita mau menjual itu? Ya, ada satu di Tangerang. Kurator sampai habis uangnya untuk maintenance-nya, ini padahal nggak laku-laku gitu. Nah, jadi itu pertanyaan tadi berapa lama itu memang sangat tergantung kepada jenis harta pilotnya atau budel pilotnya, gitu, Rodiansyah. Ya, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Kita ada waktu kurang lebih sekitar 5-6 menit. Ya untuk kita malam hari ini. Ya silakan Bang Aris Tia, silakan Bang.
Assalamualaikum Pak Advokat, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Aris, silakan. Ya, ini terkait dengan kondisi pandemi, khususnya untuk karyawan, yang pendapatannya itu otomatis menurun karena tidak ada lemburan. Dibatasi, contoh untuk masuk itu hanya hari Senin sampai dengan hari Jumat tanpa lembur. Nah, bagaimana untuk membayar hutang-hutangnya nih? Pandemi ini terasa sekali, hutangnya yang dulu memang ada beberapa, dikala terima gaji seperti sekarang ini, kondisinya berbeda. Jadi tidak bisa membayar keseluruhan hutangnya. Nah, sedangkan dari pihak bank yang nagih, itu seolah nggak mau tahu gitu. Bagaimana mengatasi hal seperti ini di masa pandemi untuk kepada yang nagih itu atau bank tersebut, gitu Pak Advokat. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini memang sering ditemuin sekarang ini. Ya, ada kreditur atau yang memiliki tagihan ini tidak mau tahu dia alasannya pandemi. Ada, iya kan? Pokoknya udah jatuh tempo, udah harus bayar kan, kira-kira gitu. Ya. Jadi, ya saya nggak bisa mengatakan apa-apa itu, iya kan? Ya berunding aja, mudah-mudahan dia mengerti. Tetapi dalam banyak hal, pemerintah juga mendorong supaya para kreditur ini juga bisa supaya juga jangan akibat COVID ini akhirnya perusahaan ini mati. Kalau masih bisa ditolong soal hutang kan bisa direstrukturisasi. Ya. Dan pada umumnya kalau itu bank ya, kecuali bukan bank yang mungkin loan pribadi atau dari dari mungkin rentenir, dari apa itu kita memang agak sulit. Tapi kalau bank pada umumnya kalau dia macet karena pandemi, itu pada umumnya mereka mau merestrukturisasi. Dan dengan catatan masih ada harapan terhadap bisnisnya itu. Ya kan? Itu dalam pengalaman saya banyak bernegosiasi dengan bank, mereka mau. Tapi mereka analisa dulu. Dia benar-benar tidak bayar setelah pandemi kan? Sebelum jauh hari dia sudah nggak bayar. Kan gitu. Nah, tapi karena pandemi dan memang ada data di mereka itu jenis-jenis usaha atau industri yang betul-betul terpukul karena pandemi. Ya kan? Nah, ini kan hampir boleh dikatakan itu kan di luar perkiraan semua orang gitu. Harusnya kreditur seperti itu dia bersimpati. Hari ini adalah sama-sama ya beban. Kalau kita lihat itu beberapa mall ya seperti Plaza Indonesia, ya kebetulan saya ada juga satu usaha kecil di situ, itu mereka waktu tutup kita nggak dibebankan itu sewa, ya kan? Tapi waktu PPKM dulu PSBB itu masuk sekian persen kita dikenakan tapi diskon 50% dari harga sewa biasanya. Per meternya itu 2 juta jadi 1 juta gitu. Ya lumayan, artinya sama-sama disadari harus kedua belah pihak itu harus mau berkorban gitu. Jangan hanya mau menang-menangan gitu. Akhirnya mati juga kalau mau menang sendiri dia gitu. Iya kan? Nah, jadi memang perlu satu kesadaran dulu juga memang nggak mau bayar gitu, iya kan, menakal gitu. Nah yang kedua memang ya ini karakter dari kreditur ini, ya semakin kuat posisinya dia itu semakin kencang dia nagihnya. Apa artinya posisinya semakin kuat?
Kalau jaminannya itu lebih besar dari utang kita, nah itu bisa kita dicekek di situ. Ya, tapi kalau utang kita ini jaminannya nggak ada, wah dia yang ngemis-ngemis ke kita, tolonglah bayarlah gitu. Karena nggak ada jaminan. Tapi kalau jaminan kita itu jauh nilainya di atas kita punya hutang, nah ini agak susah bernegosiasi. Karena memang uang itu kadang-kadang nggak mengenal saudara dia. Pokoknya ya hak saya, kan kira-kira gitu. Nah jadi memang ya bervariasi lah masalahnya. Tapi kita berharap karena pandemi ini harusnya kedua belah pihak bisa bersimpati lah ya. Karena keadaan di luar perkiraan semua pihak. Mana ada yang memperkirakan seluruh dunia kena gitu. Ya, siapa memperkirakan pandemi seperti ini? Kira-kira gitu, rekan Aris. Oke. Ya, Pak Aris cukup ya. Oke. Terakhir untuk Bang Andre nih, untuk rekan-rekan, khususnya juga para jurnalis yang memang ingin mendalami lebih jauh mengenai pengadilan kepailitan dan juga PKPU ini, mungkin ada ya, rekan yang memang tertarik dengan bidang ini, ya terutama dalam hal peliputannya, ya ini seperti apa, dan mungkin juga nanti Bang Andre bisa memberikan rilis-rilis mungkin untuk rekan-rekan yang memang terkait dengan kasus-kasus yang ditangani oleh Abang dan platformnya ya. Silakan Bang, ya. Terakhir Bang. Boleh. Jadi nanti mungkin ya saya punya handphone ada ya, nggak apa-apa di share itu Yustiansyah ya. Jadi nanti kalau ada bisa saya infokan apa yang sedang berjalan, yang memiliki nilai jual berita lah, kan kira-kira gitu ya. Salah satu yaitu tadi yang koperasi nih lagi ada mau diminta pembatalan ini perjanjian perdamaiannya mau dibatalkan ya. Nanti saya kasih tahu lah rencananya sih besok kita daftarkan. Besok hari Senin kan? Ya kadang-kadang saya kalau sibuk itu sehari itu kalau rasanya kok cepat gitu. Ya ada planning tapi nggak tahu, saya harus tanya dulu apa udah selesai apa tidak. Tapi planning dari timetable yang saya set itu besok harusnya didaftar. Tapi kalau tidak pun mungkin karena ada surat kuasa atau bukti yang belum lengkap, ya mungkin Selasa kira-kira. Nanti I will let you know. Ya saya akan kasih tahu. Dan itu berita-berita yang cukup menarik diliput dalam konteks PKPU dan kepailitan. Ya. Oke. Ya. Ya rekan-rekan demikian tadi ya diskusi kita malam hari ini. Masih ada nih yang saya yang raise hand ini. Saya Pak. Atau kepencet. Masih ada yang raise. Mau nanya satu lagi tadi kelupaan. Oke. Masih ada. Boleh ya? Boleh ya. Masih ada satu lagi. Ya. Iya terakhir. Oke silakan. Pak, mungkin nggak ya kreditor itu mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan kalau permohonan pilotnya ditolak? Rasanya sih aneh itu. Ya, karena persyaratannya sama. Persyaratan untuk PKPU maupun persyaratan untuk pilot itu sama. Jadi kalau sudah ditolak di pilot rasanya tidak masuk dia di PKPU. Karena persyaratannya sama, minimum ada 2 kreditur dan salah satu telah jatuh tempo dan dibuktikan dengan sederhana. Jadi baik di PKPU rumusan itu sama, di kepailitan juga sama. Jadi kalau sudah ditolak di PKPU nggak bisa lagi harusnya itu dibawa ke pilot, atau sebaliknya sudah ditolak di pilot kita masuk ke PKPU untuk bukti yang sama ya, kecuali ada hal lain gitu. Iya kan? Jadi kalau bukti yang sama, ini yang sama enggak, karena persyaratannya sama. Jadi kalau ditolak dia atas bukti yang sama di PKPU, harusnya di pilot juga akan ditolak. Harusnya akan ditolak. Atau sebaliknya kalau sudah ditolak dia di pilot,
bukti yang sama kita bawa ke PKPU, harusnya dia ditolak. Ya, walaupun ada juga beberapa ini beda. Contohnya ya, ini perusahaan BUMN, ya. Ini sikap pengadilan suka beda-beda. Ya. Jadi waktu BUMN kita pilotkan, ada hakim yang mengatakan tidak boleh. Harus ada persetujuan dari Kementerian BUMN. Tetapi ada hakim yang berpendapat tidak. Karena itu sudah jadi persero biasa. Nah, pasal 2 ayat 5 memang bisa diinterpretasikan seperti itu. Jadi soal BUMN apakah boleh di PKPU-kan atau dipilotkan tanpa persetujuan Kementerian BUMN, itu majelis hakim masih tidak sama pendapatnya. Itu kalau itu beda ceritanya. Tapi kalau udah ditolak karena ini dibawa ke PKPU, rasanya sih harusnya tidak bisa. Karena buktinya sama, persyaratannya sama, PKPU maupun pilot. Begitu, Luisa. Ya, makasih Pak. Ya. Oke. Ya, demikian ya. Tadi terakhir pertanyaan dari Mbak Luisa tadi ya sudah disampaikan oleh Mbak Andre. Dan karena waktu kita juga ya memang terbatas, nanti kita akan coba jadwalkan kembali untuk rekan-rekan ya yang ingin lebih mendalami lagi. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Andre bahwa beliau juga nanti akan bersedia ya membagi ya merilis kasus yang tengah beliau tangani pada saat ini dan juga kedepannya, baik itu nanti untuk kebutuhan juga narasumber ya atau apa, Bang Andre pasti bersedia ya, Bang Andre ya. Oke, kita cukupkan dulu diskusi kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bang Andre Sitanggang, ya seorang advokat senior juga yang ilmunya sudah kita ambil ya malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, terutama juga untuk para jurnalis, pada rekan pewarta yang ingin mendalami lebih jauh mengenai pemberitaan produk jurnalis terkait dengan PKPU ataupun juga pengadilan kepailitan. Juga untuk rekan-rekan lawyer yang lain yang sudah juga berkenan malam hari ini untuk bergabung, saya ucapkan terima kasih juga ya. Dan juga untuk rekan-rekan Abangda yang sudah bergabung juga dari berbagai macam daerah. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan dengan diskusi yang juga tidak kalah menarik. Ya, stay tune terus pastinya. Ya, tetap di sini dengan berbagai macam topik yang sangat menarik dan insya Allah akan menambah wawasan dan juga keilmuan kita, baik itu di bidang jurnalistik maupun juga bidang-bidang lain yang relevan.